Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan 4 subbab yang terdiri dari 1. Imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Yang kedua, analisis prospektif. Yang ketiga, analisis kredit. Dan yang keempat, analisis dan valuasi ekuitas. Yang pertama, imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Return of Invested Capital atau ROIC atau Return of Investment atau ROI adalah suatu alat untuk mengukur kinerja perusahaan yang menggabungkan unsur aset dan profit. Komponen ROI yaitu secara tematis dapat dirumuskan sebagai ROI sama dengan income dibagi income invested atau bisa disebut dengan laba dibagi modal investasi. Untuk slide selanjutnya, nilai invest capital digunakan menghitung tingkat pengembalian atau rate of return, di mana tidak ada ukuran universal atas modal investasi. Untuk perhitungan invest capital dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama net operating asset atau aset operasi neto. Net operating asset digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio return on net asset atau RNOA. Banyak analisis memisahkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi menjadi komponen operasi dan non-operasi serta menghitung imbal hasil atas aset operasi neto atau return on net operating asset. Aset operasi terdiri dari total aset dikurangi aset keuangan seperti investasi pada efek yang diperdagangkan. Liabilitas operasi terdiri dari total liabilitas dikurangi utang berbunga. Lalu untuk perhitungan aset operasi neto, yaitu aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Yang kedua yaitu return common equity capital atau modal ekuitas saham biasa, di mana didefinisikan sebagai net income dikurangi dengan dividen untuk saham preference kemudian dibagi dengan rata-rata saham biasa. Jumlah ekuitas yang digunakan dalam perhitungan imbal hasil atas ekuitas merupakan fungsi dari sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang, yaitu semakin banyak utang berarti ekuitas semakin sedikit. Persamaan untuk menghitung return on invest capital atau ROI dalam balance sheet atau neraca, yaitu di sisi kiri ada operating asset atau aset operasi, yang kedua less operating liabilities atau dikurangi kewajiban operasi, sehingga akan mendapatkan aset operasi bersih atau net operating asset. Dan untuk sisi sebelah kanan ada FL atau financial liabilities atau disebut juga dengan kewajiban keuangan. Lalu FA yaitu dikurangi aset keuangan yang akan menghasilkan kewajiban keuangan bersih dan nantinya akan ditambahkan oleh stockholder equity atau modal pemegang saham dan menghasilkan net financing atau pembiayaan bersih. Untuk menghitung imbal hasil atas modal investasi, yang pertama ada RNOA atau disebut juga dengan imbal hasil atas aset operasi neto, sama dengan laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi neto. Aset operasi neto sama dengan aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Lalu yang kedua ada NOA atau aset operasi neto dengan rumus kewajiban keuangan neto ditambah ekuitas pemegang saham. Yang ketiga ada ROCE dengan rumus laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. ROCE terdiri atas dua komponen, yaitu imbal hasil operasi dan imbal hasil non-operasi.
Untuk slide selanjutnya yaitu tentang disaggregating return on net operating asset atau memisahkan imbal hasil atas aset operasi neto, yaitu ada di mana RNOA sama dengan laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dibagi rata-rata aset operasi neto atau NOA, di mana RNOA yaitu NOPAT dibagi sales dikali sales dibagi average NOA, di mana sales atau penjualan sebagai penyebut dan pembilang bisa dihilangkan. Yang ketiga, RNOA sama dengan NOPAT atau laba operasi neto setelah pajak dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata OA dikali 1 plus OLLEV, atau di mana OLLEV yaitu rata-rata liabilitas operasi dibagi rata-rata NOA. Karena OLLEV memiliki nilai positif, kenaikan OLLEV meningkatkan RNOA. Untuk slide selanjutnya yaitu disaggregasi margin laba. Yang pertama yaitu OPM atau margin laba operasi dengan rumus laba operasi neto setelah pajak dibagi penjualan. Yang kedua, profit margin sebelum pajak dengan rumus PM atau profit margin penjualan sebelum pajak ditambah PM lainnya sebelum pajak. Yang ketiga, PM penjualan sebelum pajak sama dengan margin bruto dibagi penjualan dikurangi beban penjualan dibagi penjualan dikurangi beban administrasi dibagi penjualan dikurangi R&D expense dibagi penjualan, di mana R&D ini adalah research and development, biaya untuk inovasi dan pengembangan produk. Beberapa area penting dalam analisis profitabilitas yaitu yang pertama laba bruto atau margin bruto diukur sebagai pendapatan dikurangi biaya penjualan. Menganalisis perubahan dalam penjualan dan biaya penjualan sangat berguna dalam mengidentifikasi pendorong utama laba bruto. Perubahan ini seringkali bisa dilihat dalam kenaikan atau penurunan jumlah penjualan, kenaikan atau penurunan harga jual unit, kenaikan atau penurunan biaya per unit. Yang kedua yaitu beban penjualan. Beberapa perusahaan memiliki beban penjualan yang bersifat variabel terhadap penjualan. Analisis harus berusaha untuk membedakan antara komponen variabel dan tetap, yang kemudian dapat dianalisis secara relatif terhadap pendapatan. Dalam melakukan analisis, harus memperhatikan kecenderungan atau tren pengeluaran tersebut dan akibatnya dari tahun ke tahun. Yang ketiga yaitu beban umum dan administrasi. Sebagian besar beban umum dan administrasi bersifat tetap, terutama beban ini mencakup item-item seperti gaji dan sewa. Ketika menganalisis beban ini, analisis yang harus dilakukan mengarah kepada tren dan beban maupun presentasi pendapatan yang dikonsumsi atau dari penjualan. Selanjutnya yaitu disaggregation of asset turnover atau disagregasi perputaran aset, di mana ukuran tersebut bisa dicari dengan penjualan dibagi rata-rata aset operasi neto. Aset turnover mengukur intensitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Secara umum, tingkat perputaran mencerminkan produktivitas aset relatif, yaitu tingkat volume penjualan yang berasal dari setiap uang yang diinvestasikan pada aset tertentu. Untuk slide selanjutnya yaitu disaggregating ROCE atau memisahkan imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Kita dapat memisahkan imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa dengan rumus ROCE sama dengan RNOA ditambah dalam kurung LEV dikali spread. RNOA adalah imbal hasil atas aset operasi neto. Lalu, untuk pengaruh leverage keuangan atau LEV diukur dengan jumlah relatif kewajiban keuangan neto
dan ekuitas pemegang saham yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset operasi netonya. Untuk spread, yaitu imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA dikurangi imbal hasil keuangan neto atau NFR, di mana NFR adalah rata-rata imbal hasil neto atas liabilitas keuangan dan aset keuangan. Lalu untuk persamaan ROCE, yaitu margin laba disesuaikan dikali perputaran aset dikali leverage, atau bisa disamakan juga dengan laba neto dikurangi dividen saham preference dibagi rata-rata ekuitas biasa, yaitu rumus ROCE sama dengan margin laba disesuaikan, yaitu dengan persamaan laba neto dikurangi dividen saham preference dibagi penjualan, lalu dikalikan perputaran aset dengan persamaan penjualan dibagi rata-rata aset, lalu dikali leverage dengan persamaan rata-rata aset dibagi rata-rata ekuitas biasa. Lalu untuk leverage dan ROCE. Leverage adalah perluasan dari invest capital selain pada saham biasa. Jika pemilik modal menerima return yang lebih kecil daripada return of asset, maka pemegang saham biasa menerima keuntungan. Begitu juga sebaliknya. Semakin besar perbedaan dalam tingkat pengembalian di antara saham biasa dan pemilik modal, semakin berhasil perdagangan ekuitas. Untuk selanjutnya akan disampaikan atau diteruskan oleh teman saya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, equity growth rate. Equity growth rate rumusnya adalah net income dikurangi preferred dividends dikurangi common dividend dibagi average common equity. Dan sustainable equity growth rate dengan rumus sama dengan ROCE kali 1 dikurangi payout rate. Dan saya akan menjelaskan tentang prospektif analisis. Analisis prospektif merupakan pusat dari penilaian efek, model penulisan arus kas bebas dan laba residu yang memerlukan estimasi laporan keuangan di masa depan. Model laba residu misalnya membutuhkan proyeksi laba neto dan nilai buku ekuitas untuk memperkirakan harga saham terkini. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji viabilitas rencana strategi perusahaan. Selain itu, bagi kreditor, analisis prospektif juga berguna untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan utangnya. Kemudian proses proyeksinya adalah sebagai berikut. Ada proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi laporan laba rugi itu dapat menggunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Dan ada proyeksi neraca untuk memulai proyeksi piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan serta tingkat perputarannya. Misalnya, tingkat perputaran piutang didasarkan pada penjualan tahun berjalan, yaitu tingkat perputaran piutang usaha dengan persamaannya itu penjualan kredit bersih dibagi saldo piutang usaha, dan proyeksi piutang usaha yaitu proyeksi penjualan dibagi tingkat perputaran piutang usaha. Kemudian ada proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi di neraca. Dan ada lagi analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini menunjukkan asumsi yang memiliki dampak terbesar pada hasil keuangan sehingga membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba residu, yaitu analisis prospektif merupakan inti analisis efek. Model penilaian laba residu misalnya menentukan nilai ekuitas pada waktu sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai sekarang laba residu yang diperkirakan di masa depan. Adapun rumusnya adalah VT sama dengan BVT ditambah E
dalam kurung RIT ditambah 1 kurung tutup dibagi 1 tambah K pangkat 1 ditambah E kali R1T tambah 2 dibagi 1 tambah K pangkat 2 ditambah E R1T tambah 3 dibagi 1 ditambah K di pangkat 3. Kemudian ada lagi tren penggerak nilai. Modal laba residu menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba residu atau residua income dikurangi RI yang diperkirakan di mana RIT sama dengan NIT dikurangi K dikali BV T min 1. Perputaran total aset atau total aset turnover dikurangi TAT merupakan komponen kedua ROA. Terdapat tingkat perputaran aset yang bervariasi antara perusahaan dengan perputaran tertinggi dan terendah. Hal ini mencerminkan tingkat intensitas modal yang berbeda-beda. Dan kemudian selanjutnya ada peramalan jangka pendek. Untuk analisis likuiditas jangka pendek, salah satu alat yang berguna adalah peramalan arus kas jangka pendek atau short term cash forecasting. Peramalan ini diminati oleh pengguna eksternal seperti kreditor guna menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Pola arus kas. Pola arus kas penting untuk dipelajari sebelum menguji model untuk analisis dan proyeksi arus kas. Arus kas masuk dan arus kas keluar saling terkait. Kegagalan salah satu aspek aktivitas bisnis perusahaan akan berdampak pada keseluruhan sistem arus kas. Keterkaitan antara arus kas, akrual, dan laba harus disertakan dalam analisis. Dan kemudian peramalan penjualan analisis itu meliputi arah dan tren penjualan, pangsa pasar, kondisi industri dan ekonomi, kapasitas produksi dan keuangan, faktor kompetisi. Dan peramalan arus kas dengan analisis pro forma. Kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek biasanya diuji dengan laporan keuangan pro forma, performa financial statement. Dengan pengujian ini, asumsi yang mendasari peramalan kas digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pro forma selama periode yang diramal dan neraca pro forma pada akhir periode ramalan. Laporan keuangan pro forma ini digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menyimpulkan hubungan lainnya, dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya. Dan itu tadi, dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang ketiga yaitu analisis kredit. Yang pertama, likuiditas, merujuk pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Analisis likuiditas ditujukan pada aktivitas operasi perusahaan, kemampuan untuk menghasilkan laba dari penjualan produk dan jasa, serta kebutuhan dan ukuran modal kerja. Yang kedua, solvabilitas, merujuk pada viabilitas keuangan jangka panjang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Semua aktivitas bisnis suatu perusahaan, pendanaan, investasi, dan operasi akan mempengaruhi solvabilitas perusahaan. Yang ketiga, likuiditas dan modal kerja. Pentingnya likuiditas sebaiknya dipandang dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kurangnya likuiditas menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh potongan harga yang menguntungkan. Modal kerja secara luas juga digunakan sebagai ukuran likuiditas. Modal kerja yang didefinisikan sebagai kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek. Modal kerja merupakan ukuran penting atas aset likuid yang mencerminkan pengaman bagi kreditor. Modal kerja juga penting sebagai cadangan likuid untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian terkait arus kas keluar dan masuk perusahaan.
Ukuran likuiditas modal kerja, analisis keuangan menilai besaran modal kerja untuk kepastian dan rekomendasi investasi. Instansi pemerintah menghitung jumlah modal kerja keseluruhan untuk tindakan kebijakan dan peraturan. Setelah itu, laporan keuangan yang dipublikasikan membedakan antara aset lancar dan tidak lancar dengan liabilitas jangka pendek dengan jangka panjang sebagai respon atas kebutuhan pengguna lainnya. Untuk ukuran likuiditas rasio lancar, ukuran relatif yang umumnya digunakan dalam praktek adalah rasio lancar yang dirumuskan dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Yang pertama, rasio kas terhadap aset lancar dirumuskan dengan kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi aset lancar. Semakin tinggi rasio ini, maka aset lancar semakin likuid. Yang kedua, rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek dirumuskan dengan kas setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk yang keempat, analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Ukuran likuiditas piutang usaha, semakin lama pelunasan piutang melebihi tanggal jatuh tempo, maka semakin rendah kemungkinan tertagihnya. Untuk perputaran piutang usaha dirumuskan dengan penjualan neto secara kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Untuk jumlah hari penjualan piutangnya dapat dirumuskan penjualan dibagi 360. Interpretasi ukuran likuiditas piutang dirumuskan dengan penyisihan piutang tak tertagih dibagi piutang usaha bruto. Untuk ukuran perputaran persediaan dirumuskan dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Untuk jumlah hari penjualan dalam persediaan dirumuskan dengan beban pokok penjualan dibagi 360. Likuiditas liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek sangat penting dalam menghitung modal kerja maupun rasio lancar untuk dua alasan yang saling terkait. Alasan yang pertama, liabilitas jangka pendek digunakan dalam menentukan kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek maupun memberikan margin keselamatan yang memadai. Alasan yang kedua, liabilitas jangka pendek dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Analisis yang kelima, komposisi struktur modal dan solvabilitas. Yang pertama, laporan common size dalam analisis solvabilitas. Analisis komposisi dilakukan dengan membuat laporan persentase per komponen atau common size statement dari bagian liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Keunggulan analisis common size atas struktur modal adalah pengungkapan besar relatif sumber pendanaan bagi sebuah perusahaan. Selain itu juga memberikan perbandingan langsung antar perusahaan yang berbeda. Yang kedua, ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Rasio struktur modal merupakan alat lain untuk analisis solvabilitas. Ukuran rasio struktur modal mengaitkan komponen struktur modal satu dengan lainnya atau dengan totalnya. Bagian ini menjelaskan rasio-rasio yang paling umum digunakan. Untuk peringkat utang, peringkat kredit obligasi merupakan ungkapan gabungan dari penilaian mengenai kelayakan kredit penerbit obligasi dan kualitas efek tertentu yang dinilai. Peringkat mengukur risiko kredit, di mana risiko kredit merupakan probabilitas perkembangan yang tidak menguntungkan untuk kepentingan kreditor. Ada 4 peringkat dari standar dan purnya. Yang pertama, AAA memiliki tingkat perlindungan tinggi untuk pokok pinjaman dan bunga. Yang kedua, AA merupakan obligasi berkualitas tinggi pula dan sebagian besar hanya berbeda dengan obligasi AAA. Yang ketiga, A dikategorikan sebagai tingkat menengah ke atas. Yang keempat, BBB. Obligasi ini rentan terhadap perubahan kondisi. Terdapat juga peringkat yang lebih rendah yaitu BB, tingkat menengah ke bawah hingga agak spekulatif. B sangat spekulatif dan D obligasi gagal bayar. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadan. Di sini saya akan membahas bab selanjutnya yaitu mengenai
memprediksi kesulitan keuangan. Analisis laporan keuangan sendiri pada umumnya digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan. Model kesulitan uang yang biasanya disebut sebagai model prediksi keberangkutan menguji tren perilaku sejumlah rasio tertentu. Karakteristik dari rasio yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesulitan keuangan di masa datang. Dan selanjutnya yaitu mengenai analisis kredit. Analisis kredit itu sendiri yaitu cara untuk menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi, yang tujuannya yaitu untuk meneliti calon peminjam dan fasilitas pinjaman yang diajukan dan untuk menetapkan kadar risiko. Analisis kredit sendiri ada 5C, yaitu C yang pertama mengenai karakter. Karakter berkaitan dari segi kepribadian nasabah. CS kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit harus tahu mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Tujuannya agar tahu calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank. Untuk C yang kedua yaitu capacity, yaitu mengenai menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Untuk C yang ketiga yaitu kapital. Kapital sendiri berkaitan akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Untuk C yang keempat yaitu kolateral, yaitu jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Untuk C yang terakhir, yang C kelima yaitu condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Selain 5C tersebut, untuk menganalisis kredit biasanya bank juga menggunakan 7P. 7P yaitu yang pertama personality, yaitu berkaitan kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Untuk P yang kedua yaitu part, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, loyalitas, dan lain sebagainya. Untuk P yang ketiga yaitu purpose atau tujuan dari calon debitur dalam mengajukan kreditnya. Yang keempat yaitu prospek. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depannya yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu payment. Payment yaitu mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam, dapat dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Untuk P selanjutnya yaitu profitability, yaitu kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dan P yang ketujuh atau yang terakhir yaitu protection, atau jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam.
Dan untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis dan valuasi ekuitas. Analisis dan valuasi ekuitas sendiri yaitu kelanjutan analisis sebelumnya dengan mempertimbangkan persistensi, valuasi, dan perkiraan laba. Untuk penilaian ekuitas sendiri digunakan untuk merujuk pada semua alat dan teknik yang digunakan oleh investor untuk mengetahui nilai sebenarnya dari ekuitas perusahaan. Bank investasi biasanya memiliki departemen penelitian ekuitas di mana analis penelitian menghasilkan laporan penelitian ekuitas dari sekuritas tertentu di berbagai industri. Dan selanjutnya yaitu persistensi laba. Persistensi laba secara umum didefinisikan mencakup stabilitas, prediktibilitas, variabilitas, dan tren dalam laba. Analisis ini membantu dalam menghasilkan perakiraan yang dapat diandalkan atas valuasi kemampuan menghasilkan laba dari suatu perusahaan. Determinan yang berpotensi mempengaruhi persistensi laba terdiri dari manajemen laba, variabilitas, tren, dan insentif. Untuk manajemen laba dan persistensi sendiri bertujuan untuk menurunkan variabilitas laba ke dalam beberapa periode melalui pemindahan laba antara periode, baik dengan periode buruk, antara periode saat ini dan mendatang, atau kombinasi lainnya. Dan untuk selanjutnya yaitu tren dan persistensi laba, yang seringkali menunjukkan mengenai kinerja perubahan saat ini dan di masa mendatang serta kualitas manajemen. Analisis tren menggunakan angka-angka yang terdapat pada laba diperoleh dari prosedur penyusunan ulang dan penyesuaian. Dan untuk selanjutnya yaitu insentif, manajemen, dan persistensi. Berdasarkan insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja mereka, analisis harus mempertimbangkan potensi manajemen laba atau bahkan pelapor yang salah saji. Analisis harus dapat mengidentifikasi untuk mengelola laba dan kemudian meneliti praktik akuntansi perusahaan untuk memastikan integritas laporan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu valuasi ekuitas berbasis laba. Valuasi perusahaan bertujuan penting bagi kebanyakan pengguna laporan keuangan, yaitu untuk membuat keputusan beli atau jual atau menahan terkait sekuritas, mengestimasi nilai perusahaan untuk keputusan kredit. Berbagai valuasi dasar yaitu ada rasio harga terhadap nilai buku yang diperoleh dari nilai pasar ekuitas dibagi nilai buku ekuitas. Dan untuk selanjutnya yaitu rasio harga terhadap laba diperoleh dari harga pasar ekuitas dibagi laba neto. Dan untuk selanjutnya siapa sih yang menggunakan penilaian ekuitas? Yang menggunakan penilaian ekuitas sendiri yaitu setiap peserta di pasar saham, baik setiap orang dari investor individu kecil hingga investor institusi besar, yaitu menggunakan penilaian ekuitas untuk membuat keputusan investasi di pasar ekuitas. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai input dalam proses penilaian ekuitas. Nilai sebenarnya dari aset keuangan apapun dianggap sebagai indikator yang baik tentang kinerja aset tersebut dalam jangka panjang.
Di pasar ekuitas, aset keuangan dengan nilai intrinsik yang relatif tinggi diharapkan memiliki harga yang tinggi. Dan juga sebaliknya, jika nilai intrinsik yang relatif rendah diharapkan memiliki harga yang rendah. Dalam jangka panjang, nilai sebenarnya dari sebuah saham hanya tergantung pada faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi saham. Faktor-faktor tersebut yaitu antara lain 1. Variabel makroekonomi, 2. Manajemen bisnis, 3. Kesehatan finansial bisnis, dan 4. Keuntungan bisnis.